Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hari ini kita akan belajar tentang Jiko Shokai. Jiko Shokai adalah etika untuk memperkenalkan diri di Jepang. Di sini kita ada hiragananya. Untuk Jiko Shokai itu Jiko Shokai dengan i-nya 2. Jadi k-nya dibaca panjang. Okay, are you ready to learn this material today? Haji Mimashou. Oke, sebelum kita maju ke materi yang akan dipelajari, sebelum kita mempelajari bagaimana cara memperkenalkan diri, ada baiknya kalian tahu Jiko Shokai etiquette atau etika memperkenalkan diri di Jepang itu ada 5 yang harus diperhatikan. Pertama, family name atau nama keluarga yang selalu disebutkan pertama daripada nama depan. Jadi, jika ada seorang anak namanya Miiko dan nama keluarganya Yamada, dia akan memperkenalkan diri dengan nama Yamada Miiko. Berarti jika kalian berkenalan, yang di depan itu adalah nama keluarganya. Nama dianya adalah yang di belakang. Jadi jangan sampai ketukar dalam memanggil nama seseorang ya. Yang kedua, pekerjaan. Nah, jika kita berkenalan dengan seseorang di Jepang, itu kita ngasih kartu nama biasanya yang diserahkan dengan 2 tangan agar menghargai orang yang kita ajak bicara. Nah, di pekerjaan itu sendiri kita tidak pernah menyebutkan dengan detail apa pekerjaan kita. Kita hanya menyebutkan, oh saya adalah seorang pekerja, oh saya adalah seorang apa misalnya. Hanya gambaran umumnya, tidak pernah disebutkan secara detail gitu ya. Yang ketiga itu selfless. Selfless itu adalah sebuah etika yang artinya kita tidak boleh terlalu mengagungkan diri sendiri. Kita harus selalu rendah hati, tidak boleh terlalu mengekspos diri sendiri. Itu ada kaitannya dengan quotes di sebelah sini. Revealing one or two of your strengths is fine, but listing all your amazing abilities will annoy others and make you seem overconfident. Artinya adalah, kamu boleh menyebutkan 1 atau 2 kelebihanmu, tapi memamerkan semuanya, kalaupun itu memang bagus, itu akan menyebalkan dan membuatmu terlihat tinggi hati. Dan itu tidak baik terlihatnya. Apalagi di negara Jepang yang menjunjung tinggi rendah hati. Gitu. Yang keempat adalah bowing. Bowing ini dalam bahasa Inggris artinya menunduk. Suka lihat kan orang Jepang kalau menyapa atau memberi salam itu sambil membungkukkan badan. Nah, itu adalah etika yang harus diterapkan ketika kalian melakukan Jiko Shokai. Dan terakhir adalah hands atau tangan kalian posisinya. Karena kita tidak berjabat tangan diganti dengan bowing, maka tangan kalian itu harus disimpan di depan. Seperti memegang kedua tangan di depan badan gitu. Atau jika kalian bertemu dengan orang yang sebaya atau yang statusnya sama di samping, tapi jangan pernah menyimpan lengan kalian di belakang badan. Itu menunjukkan ketidaksopanan. Nah, itu adalah body language ataupun etika dari Jiko Shokai di Jepang. Oke, next. Yang kalimat pertama, Haji Memashite. Nah, bisa disisipkan dulu oleh perkenalan diri. Lalu terakhirnya dengan dozo yoroshiku lagi. Itu jika kalian membuat monolog tentang perkenalan diri. Nah, yang ketika sudah kenal, poin kedua, lalu kalian menanyakan kabar. Ya, seperti biasa. Seperti yang kita pelajari di Aisatsu. O genki desu ka? Apa kabar? Hai, genki desu. Iya, baik. Okage sama de genki desu. Berkat doamu saya baik. Nah, ini salah satu kerendahan hati orang Jepang. Dalam frase sehari-hari pun ditunjukkan berterima kasih berkat doamu saya baik-baik saja gitu. Nah, yang kedua ini adalah menyebutkan nama. Jadi ketika sudah Haji Memashite, kita lumrahnya menyebutkan nama. Nah, bagaimana caranya? Watashi wa Tetsuya desu. Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya menyebutkan nama kalian sendiri dalam bahasa Jepang. Nah, di sini nama ibu jadi Tetsuya. Yang paling simpel adalah Watashi wa Tetsuya desu. Saya Tetsuya. Atau yang lebih formalnya lagi, Watashi o namae wa Tetsuya desu. Namae itu artinya nama ya.
Nama saya Tesya ini yang lebih formal dan lebih sering digunakan. Di sini disertakan juga hiragananya, tapi perhatikan baik-baik ketika ibu menuliskan nama Tetsuya menggunakan kata kana. Next, setelah menyebutkan nama, kita menyebutkan asal kita dari mana. Pertama, watashi wa Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Jin adalah orang. Di sini pakai hiragana juga, lalu ketika Indonesia pakai katakana. Lalu yang kedua, watashi wa Indonesia karakimashita desu. Indonesianya masih pakai katakana, yang lainnya pakai hiragana. Ini artinya berasal dari Indonesia. Jadi kalau jin itu lebih ke kita nih orang mana identitasnya. Kalau karakimashita adalah tempat asal kita. Gitu. Bisa saja watashi wa Indonesia jin desu. Watashi wa Bandung karakimashita desu. Gitu. Bisa juga seperti itu. Pokoknya tempat asal kalian dari mana. Cuman kan kalau kita ngobrol sama orang Jepang tuh nggak tahu Majalaya ada di mana. Jadi ibu pakainya Indonesia lagi di sini. Nanti kedepannya kalau kalian membuat dialog boleh diganti dengan tempat asal kalian masing-masing. Nah, yang selanjutnya menyebutkan sekolah. Perlu kalian ketahui dulu, gakusei adalah pelajar, Shokugyo Koko adalah SMK, Koukosei adalah tingkat menengah, dan Seito adalah siswa. Di sini juga ketika menyebutkan sekolah, jika kalian bukan siswa SMK atau siswa tingkat menengah, ada kosakata lain seperti Chugakusei untuk SMP, Sogakusei untuk SD. Tapi itu tidak kita pelajari dulu ya, karena kita fokus untuk memperkenalkan diri sebagai siswa SMK. Bu, kenapa ada tingkat menengah Koukosei, ada Shokugyo Koko untuk SMK? Nah, jadi kalau di Jepang itu tidak ada SMK, tidak ada MA, tidak ada sekolah tingkat jenis-jenis lainnya. Pokoknya di sana setara tingkat menengah. Jadi Koukosei itu adalah yang setara tingkat menengah, yaitu SMA, MA, SMK, MAK gitu. Nah, kalau di SMK sendiri ada nama lain, yaitu Shokugyo Koko. Ini untuk menyebutkan sekolahnya. Jadi kalau untuk tingkat, walaupun kalian itu SMK, tapi kalian tetap tingkat menengah, yaitu Koukosei. Tapi untuk sekolah, kalian bersekolah di Shokugyo Koko, di SMK. Mari simak contoh dialognya. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah seorang pelajar. Nah, gakusei-nya adalah pelajar. Watashi itu saya ya, dari tadi kita pakai watashi terus. Lalu yang kedua, watashi wa LPPM RI 2 Majalaya Shokugyo Koko no Seito desu. Saya adalah siswa SMK LPPM RI 2 Majalaya. Shokugyo SMK, Seito adalah siswa. Ini nama sekolahnya. Bisa ditiru ya semuanya karena kita sama. Watashi wa LPPM RI 2 Majalaya Shokugyo Koko no Seito desu. Nah, contoh lengkapnya kita menggunakan kalimat-kalimat yang sudah tadi dipelajari seperti ini. Hajimemashite, watashi wa onamae wa Tetsuya desu. Watashi wa Indonesia jin desu. Watashi wa Bandung karakimashita desu. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa SMK LPPM RI 2 Majalaya no Seito desu. Dozo yoroshiku. Gitu. Ini adalah perkenalan ketika bertemu orang baru, kalian langsung menjelaskan tentang diri kalian. Jangan lupa pakai hajimemashite dan diakhiri oleh dozo yoroshiku. Nah, sekarang kalian buat jikosokai kalian sendiri seperti contoh tadi yang barusan ditulis dalam hiragana dan juga dalam romaji. Seperti contoh-contoh dialog tadi. Mau hiragananya dulu semua atau mau satu kalimat terserah. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan katakana untuk kata-kata tertentu, misalnya nama kalian. Kirim tugasnya ke tugas 5 jikosokai memperkenalkan diri di Google Classroom kalian masing-masing. Ditulis saja di buku lalu difotokan, oke? Jika ada yang tidak kalian pahami atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan WA atau chat di grup diskusi bersama-sama atau japri langsung ke ibu silahkan.
Mau komentar di Google Classroom juga silahkan. Oke, selamat mengerjakan. Genbate kudasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.